Sebenarnya itu bisa kita lakukan dengan pola strategi PKS sebenarnya. Apa strategi PKS? Yang pertama itu strategi politiknya itu adalah silaturahim. Dilanjutkan dengan kerja secara nyata untuk membantu masyarakat. Pemberdayaan itu kita lebih cenderung kepada tagline PKS itu. Tagline itu kan membela dan melayani rakyat. Di PKS itu kan visinya menjadi partai Islam rahmatan lil alamin. Politik kebangsaan, kolaborasi seperti pilpres misalnya. Strategi yang keempat itu bagi PKS strategi politiknya itu adalah spiritual. Spiritual ini peningkatan ibadahnya lebih ditonjolkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini satu kebanggaan bagi kami, Ketua Partai Politik Kabupaten Ngendara Gede Hilir, yaitu Bapak Yusrizal dari Partai PKS, salah satu ketua partai pertama, Bang. Alhamdulillah telah meluangkan waktu dengan kesibukan Abang. Izin Bang, kalau dipanggil Pak Ketua kan agak sedikit elegan, Bang. Izin karena ketua PKS Inhil ini agak sedikit muda lah. Izin manggil abang lah Bang ya. Selamat datang Bang. Mengenai beberapa hal kita diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah izin bertanya kami nih Bang. Abang sebelum menentukan partai, sebelum abang menjadi proses ketua, kapan abang bergabung di partai PKS Bang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya bisa hadir silaturahim pada malam hari ini. Untuk perdana sebenarnya saya di podcast seperti ini. Mudah-mudahan ini proses pembelajaran juga untuk menyesuaikan kondisi teknologi yang ada kan. Iya. Ya, berkaitan dengan bergabungnya saya di partai. Kalau dari sisi sejarah sebenarnya cukup panjang. Memang di 2001 saya mulai kuliah di UIR. 2002 itu saya sudah mulai dikatakan aktif enggak juga, coba sudah mulai terlibat di partai. Tetapi karena keterlibatan itu butuh proses dan panjang, semasa itu kan masih kebanyakan sebagian besar itu aktifnya di kampus. Ketika di kampus, sehingga kegiatan kampus itu memang lebih utamakan. Karena selaku mahasiswa dan juga mengikuti UKM yang ada di kampus, dan memang UKM yang cukup berkesan bagi saya itu yang cukup memiliki tempat khusus bagi saya itu ketika saya bergabung di Menwa. Abang anak Menwa berarti? Ya, Menwa saya. Sehingga Menwa itu saya juga berkarir di Menwa. 2006 saya menjadi komandan Menwa di UIR. Berarti anak Inhil itu Bang? Jadi komandan Menwa di Inhil Bang? Iya. 2006 saya jadi komandan. Memang saya ikuti prosesnya dari awal. Sama juga di partai. Di partai itu saya ikuti dari awal, dari berbagai proses saya ikuti. Begitu saya aktif di Menwa, saya sedikit belajar cukup banyak tentang ilmu-ilmu dasar di Menwa, dan memang di bawah naungan militer TNI, sehingga salah satu ilmu yang bisa saya berikan ke partai itu adalah ilmu PBB. Persatuan Baris Berbaris. Begitu saya mengikuti perkemahan di partai karena dibutuh untuk materi tentang PBB, saya diminta menjadi instruktur di PBB. Jadi itulah baru mengenal PKS lah. Ya. Belum ada niat untuk bergabung belum waktu itu? Belum. Kalau secara latar belakang abang sebagai Menwa, seharusnya abang kan ke partai komando, partai sebelah. Seharusnya kalau kita bicara tentang Menwa nih, biasanya kan kalau partai komando itu kan lebih militernya, memang dasarnya kan. Abang nih kan setelah Menwa, setelah bergabung dan lain sebagainya dengan kegiatan itu, mungkin atau pihak PKSK yang merangkul atau teman-teman, atau memang dari hati Bang? Awalnya tentu dari teman yang menjelaskan tentang PKS ya. 2002 itu kan masih agak mudah partai itu di kampus. Masuk ke kampus itu melalui orang-orang agak mudah gitu. Sehingga banyak teman-teman yang kita kenali, mereka memang terlibat di partai dan
merangkul kita untuk bersama-sama ikut serta di partai. Abang tidak lalu melalui organisasi saya partai kemahasiswaan PKS kayak kami Oh, gitu? enggak. Enggak ya Bang ya? Saya justru itu setelah lanjutan saya aktif di kampus, setelah saya kenal PKS, Ah, di kami itu ada peluang saya ah, bergabung karena saya tipikalnya ketika saya pandang organisasi itu ada memiliki pengetahuan untuk saya memahami tentang organisasi lebih banyak di situ, saya masuki. berarti abang lebih tertarik hal-hal yang baru abang Ya, pelajari dan sebagainya. Ya kalau ketika menerima hal yang lebih baik ya tak ya, mungkin kita tak ambil Bang ya. betul. Setelah proses itu Bang menjalani, abang jadi pengurus pusat atau kabupaten langsung? Memang karena saya basic lapangan Ah, ah, di DPW itu Provinsi Riau itu kan ada bagian bidang berkaitan dengan lapangan. ah, ah. Jadi memang saya pernah aktif di DPW Provinsi Riau. Jalan Arengka. Ya, kalau sekarang kan di Pasar Pagi kan. Arengka Pasar Pagi. Tapi sebelumnya itu di Harapan Raya di Kapling. Oh iya iya betul 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 betul. Jadi Betul. itu sering main kantor di situ waktu itu kan. Sambil kuliah aktif lah Bang ya. Ya, ketika ada kegiatan datang ke partai sambil iya. tidak mengurangi untuk fokus ke apa kita kuliah. Abang tak pernah terpikir untuk aku harus di partai A ibarat dapat posisi ini belum pernah terpikir ke sana tuh. Iya, memang apa ya, pemahamannya itu belajar aja gitu, belajar mengikuti organisasi, belajar ilmunya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ambil dari situ kita ambil, jadi Betul-betul menikmati proses. ya Jadi kita jalani. kalau istilahnya ya kalau rezeki Allah mengatakan kita nih menjadi orang lebih baik di partai posisi apapun, abang tak pernah terpikir Bang. Oh enggak. Jadi betul-betul ketika abang dimasukkan ditarik dan sebagainya memang penilaian individu memang anak ini istilahnya senior-senior abang yang saat sekarang ini memang anak-anak ini betul-betul layak diangkat, memang paham tentang secara kepartaian mulai dari organisasi saya partai, organisasi di bidang lainnya, kemasyarakatan dan lapangan juga abang nikmati sepertinya kan. Bang, setelah abang gabung di PKS Provinsi Riau, abang memutuskan pulang kampung tuh? Memang waktu itu tahun 2010 akhir itu kan ada samping dari Kementerian Pertanian. Jadi karena saya lulus di BP2KP sebelum gabung ke Dinas Pertanian, dan itu linknya leading sektornya ke kementerian. Lulus saya kembali harus ke Inhil sebagai wadah di daerah. Jadi begitu lulus di situ saya harus memutuskan harus pulang kampung, dan sebenarnya itu cita-cita saya. Karena bisa jadi karena saking kuatnya cita-cita untuk pulang kampung itu Allah siapkan sarananya supaya nanti pulang kampung itu supaya jadi sarjana pengangguran ya Bang. Nggak jelas kemana gitu Iya kan. iya iya. Jadi dengan adanya sarana itu kita beraktivitas di situ, ya kita jalani keaktifan di situ. Bang, pernah enggak abang orang tua abang terpikir kayak ini? Janganlah ikut-ikut partai, ikut apa dan sebagainya. Ada enggak orang tua berpikir atau terdekat abang, lingkaran keluarga lah? Ada enggak menyampaikan seperti itu Bang kepada abang? Kalau secara tegas mereka nggak ada bilang seperti itu, tetapi justru kita menjelaskan posisi partai ini keberadaannya seperti apa gitu, dan apa fungsinya partai, dan apa kita dapatkan ketika bergabung di partai, dan seperti apa bisa kita lakukan di partai untuk membantu masyarakat. Itu harus mampu kita jelaskan, dan saya pikir itu juga bagian daripada edukasi, contoh kepada keluarga, untuk kepada orang lain. Kan pemahaman masyarakat terhadap partai ini kan perlu kita edukasi. Jangan mereka beranggapan bahwa partai politik ini penuh dengan kepentingan. Gitu. Iya. Padahal kan nggak begitu juga pemahamannya. Gitu. Tidak semua masyarakat itu mengerti peran penting hadirnya sebuah partai politik bagi daerah, bagi bangsa, bagi sebagainya itu kan asumsi orang terhadap sebuah partai istilahnya untuk caleg, untuk jadi ini, sebenarnya enggak seperti itu juga kan Bang. Sebelum abang melakukan proses berbagai cara itu sampai saat sekarang ini, posisi abang pertama ketika di kepengurusan PKS itu jabatannya apa Bang? Untuk di Inhil. Untuk di Inhil karena sudah pernah aktif di DPW Provinsi Riau, pulang ke Timbelaan, saya diminta menjadi sekretaris umum DPD di Inhil. Langsung Bang? Ya, karena kan dari segi latar belakang kan saya sudah pernah
terlibat di DPW gitu. Iya, Apakah penilaiannya itu faktor kena itu atau penilaian lain? Langsung aja saya diminta untuk menjadi skum atau sekretaris umum DPD PKS Inhil. Waktu itu ketuanya pasti Pak Ustadz belum? Iya, Ustadz Sumardi belum. Sebelumnya. Oh, sebelumnya lagi Bang. Iya. Berarti memang lama Bang jadi orang nomor 2 ya, Dak? Ya, sempat 2 periode ya. Jadi matang juga secara organisasi partai untuk di Inhil sebelum ya ketika hari ini alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua DPD PKS Inhil. Memang kita perjalanan proses Bang Yuslizal juga untuk mendapatkan jadi ketua juga memang tidak mudah juga Bang. Proses segala nikmati setahun 2 tahun dan sebagainya, bahkan 2 periode hanya sebagai sekretaris Bang. Juga tingkat kesabaran Abang juga saya melihat tinggi juga Bang. Yang namanya politik ini kan tidak semua orang bisa tanda kutip menahan diri Bang. Nah, itu kan 2 periode itu kan lama Bang, 10 tahun. Jadi Abang nikmati menjalankan itu. Nikmati. Jadi proses bagaimana mengurus berkas BCAD sampai larut-larut malam tidak tidur itu sesuatu yang sudah kita lewati. Lumrah ya Bang. Lumrah sudah kita lewati. Menang kalah suka duka bicara tentang partai PKS memang Abang kalau bahasa orang kampung itu lah mandi lah. Jadi kan Bang, sifat partai PKS ini Bang izin itu memang diminta atau melalui musyawarah terkait penentuan ketuanya ini? Tergantung posisi sebenarnya. Ada posisi diminta, ada posisinya itu berdasarkan musyawarah. Hasil musyawarah. Jadi posisinya itu tergantung posisinya. Kalau memang sifatnya membutuhkan keputusan skala besar, itu harus dilalui dengan musyawarah. Tetapi kalau seandainya keputusan itu berkaitan dengan posisi yang tidak terlalu strategis, maka itu bisa jadi keputusan ketua sudah cukup. Gitu. Sama dengan BCAD misalnya. BCAD itu yang menentukan keputusan itu ada di DPTD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, yang jumlah orangnya 8 orang. Situ memutuskan. Betul. Memang proses-proses yang beberapa pertimbangan dalam menentukan ketua itu kan banyak tipe setiap partai Bang ya. Kita pada tahun 2024 ini kan menghadapi pemilu pileg. Tentu Kabupaten Indragiri Hilir ini kan mempunyai 7 dapil. Target partai PKS itu berapa kursi untuk pileg di 2024? Kalau berkaitan dengan target, setelah kita evaluasi dan setelah kita bedah masing-masing BCAD yang berada di komposisi masing-masing dapil itu, dengan melihat peluang yang ada, kita merasa optimis sekali bisa meraih 7 kursi. Dan arti kata per dapil ada kursi kita. Setelah melakukan berbagai cara dan sebagainya untuk menghadapi ini, target paling tinggi atau minimal 1 dapil 1 kursi. Ya, itu target realistisnya. Jadi kalau target bonusnya justru yang ada kursi itu targetnya justru 2 kursi gitu. Itu target bonusnya. Betul. Tapi kalau target realitasnya itu per dapil. Karena sebenarnya target per dapil ini sudah mimpi berapa periode yang lalu. Semenjak saya jadi skum, mimpinya per dapil itu ada 1 kursi. Jadi sekarang apakah ini sebagai jawaban di 2004 nanti per dapil kursi menjadi 7 kursi, apakah saatnya sekarang terrealisasi itu walau-alam. Yang penting kita berikhtiar saja gitu kan. Betul. Terkait hal seperti itu, ya setiap partai kan hari ini ketika Abang sebagai ketua partai PKS Kabupaten Indragiri menargetkan 1 kursi, kalau teman-teman penonton juga ya asumsinya berbeda, ya itu sah-sah saja karena setiap partai punya target dan strateginya mereka sendiri. Dan hari ini juga sah-sah saja juga PKS itu mengatakan itu Bang. Jadi kalau bicara tentang politik, target partai itu ya dari satu dapil 1 kursi, ya kalau diamanahkan oleh rakyat juga mempercayai melalui wakil rakyat melalui partai PKS, ya sangat tidak mungkin bisa setiap dapil ada 2, ada 1 dan sebagainya. Bang, untuk menggapai itu semua tuh Bang, strategi dalam menentukan caleg itu kan pasti ada penjaringan Bang. Penjaringan caleg dan sebagainya. Itu yang dilakukan partai PKS itu seperti apa menentukan calegnya Bang? Setiap caleg itu apakah mereka orang baru di PKS, artinya
ketika masa-masa pencalekan ini mereka baru datang ke PKS atau orang lama, itu bagi kita tidak ada perbedaan dari segi pembedahan di masing-masing caleg dalam menentukan ya, dan menentukan. Jadi setiap caleg itu dibedah berkaitan dengan salah satu indikator basis sosialnya. Nah, jadi kita bedah, kita pastikan bahwa potensi suara si A ini berapa banyak, dan kemungkinan dengan suara yang dimiliki dengan ditambah sama yang lain suaranya berapa banyak, dan potensi suara PKS di satu dapil itu berapa banyak potensinya. PKS punya kriteria setiap caleg harus wajib mempunyai nilai jual sosial di daerahnya masing-masing, Bang. Iya, itu diantaranya indikator basis sosial. Iya. Jadi setelah kita dapatkan itu, dan itu menentukan untuk penetapan itu dimusyawarahkan di tingkat DPTD namanya. Nah, DPTD itu 8 orang, nanti akan dibedah masing-masing DPTD itu akan melakukan berbagai pertimbangan. Si A ini pertimbangannya, si B ini pertimbangannya, dan setelah kita analisa potensi suara seperti apa, itu yang akan menjadi penetapan kita. Itu kan cara proses untuk mendapatkan kader untuk memaksimalkan target. Ada enggak, Bang, caleg titipan? Misal orang dekat Abang atau orang dekat apa, tapi dia tak punya kualitas. Kalau yang menyampaikan keinginan untuk bergabung, saya yakin percaya setiap pengurus itu memiliki orang yang mendatangi sesuai dengan latar belakang yang mereka lalui gitu ya. Bisa jadi ke saya mau bergabung tapi melalui saya gitu. Gitu. Atau lagi ada pengurus yang lain, dia mau bergabung melalui si A gitu misalnya kan. Itu akan kita tampung. Kita tampung, kita terima. Makanya dari awal itu kan, misal di dapil 1 misalnya, awal sekali itu kan banyak orang-orang yang tergabung di dalam satu dapil itu. Harusnya 8 orang gitu kan. Karena banyaknya masukan, itu akan kita seleksi berdasarkan musyawarah yang kita punya gitu. Susah tak cari caleg? Pada prinsipnya kalau dikatakan susah, enggak juga sebenarnya. Kalau dikatakan tidak, susah juga. Jadi dinamikanya itu bervariasi lah gitu. Harus dikejar itu berkaitan dengan, harus kita lihat siapa yang menjadi potensi untuk kita ajak bersama-sama di gerbong PKS itu kan. Betul. Setelah melalui proses dan mendapatkan caleg-caleg yang berkualitas, beberapa strategi itu kan bagian dari proses strategi terkait isu nasional mengenai Anies, berdampak tak bagi partai PKS di Indilo? Dari sudut pandang Abang lah. Secara prinsip, secara optimis, kita meyakini ada dampaknya. Kenapa? Karena beliau ini kan memiliki magnet. Apalagi kalau ada para tokoh mengatakan bahwa Anies ini lebih dekat ke PKS. Itu kan lumrah dari seorang tokoh yang memberi komentar itu kan. Artinya ini pertanda. Kalau memang ini pernyataan ini benar, secara nggak langsung dia akan memiliki efek bahwa Pak Anies ini menjadi daya tarik untuk orang membangun persepsi pemahaman bahwa mindsetnya Pak Anies ya PKS gitu. Nah itu kan sesuatu yang bisa terjadi gitu kan. Apalagi kalau memang yang pengamat mengatakan itu benar adanya, justru itu akan memiliki secara langsung berkaitan efeknya gitu. Iya betul. Kita juga tidak ingin ada asumsi publik bahwasanya Anies PKS bagi koalisi partai yang lain Anies ke kami dan sebagainya. Ini kan kita berbicara tentang, ya mungkin ada asumsi tokoh politik atau tokoh masyarakat mengatakan Pak Anies lebih ke PKS melihat dari proses perjalanan karir Pak Anies menjadi pemimpin ya kan. Pada pemilihan gubernur DKI ya, bisa jadi, juga kan PKS mendukung Pak Anies. Ya, betul, bisa jadi. Dan hari ini PKS masih setia sama Pak Anies dengan mengusung cawapres bersama Caimin agar tidak salah persepsi penilaian teman-teman bahwasanya Anies PKS, dan juga mengatakan ada Anies tidak PKS, ya itu kan asumsi bisa saja. Dan hari ini juga melalui ketua DPD PKS juga mengatakan mungkin sedikit mengarahkan, tapi tidak mengatakan Anies PKS. Iya kan, Bang? Melihat dari konteks beberapa tokoh yang berkomentar mengenai strategi partai politik tahun 2019 kemarin juga sangat kuat ngepek ke Bang ya. Tapi yang jelasnya bagi kami harapan terpentingnya itu adalah Anies presiden terpentingnya. Makanya seluruh partai koalisi dalam koalisi perubahan kita sudah komitmen untuk memperjuangkan Inhale itu menjadi pemenangnya
besarnya adalah Anies gitu. Jadi komitmen yang terpenting Anies adalah presiden gitu. Partai politik secara nasional sampai kabupaten, saya melihat kemarin ada pertemuan, berarti Ya. sudah melakukan persepsi Bang Ya, antara 3 partai itu. ya, itu pertemuan yang kedua setelah kami dikumpulkan di Provinsi Riau. Oh, itu pertemuan Ah, kedua iya, ya Bang? ya, jadi pertemuan Seriau itu dikumpulkan Seriau, Heeh. selesai Seriau maka diminta untuk kelanjutan di daerah masing-masing untuk bicara masalah teknis di daerahnya masing-masing. Berarti berat juga jadi ketua Bang. Ah, Sudah memikirkan kondisi tentang tentu target setiap dapil Iya. ada, mikirkan juga kemenangan koalisi perubahan. Iya, Iya. tentu itu kan pasti ada target-target. Secara Bang menjadi ketua nih, kalau menjadi sekretaris, Abang itu kan termasuk dapil neraka tuh Bang. Ya kita tahulah banyak sesepuh-sesepuh kita yang di situ, apalagi yang Partai Kuning. Abang menentukan kenapa harus milih situ kan, kayak kalau Abang bicara tentang Abang ketua kan terserah Abang mau dapilan. Nah, tetap memilih dapil itu seperti apa tuh Bang? yang jelasnya dapil 2 itu dapil surga. Dapil surga ya Bang? Dapil surga. Dapil surga. Iya, bagi PKS apapun itu tetap dapil surga. Ya, kenapa saya memutuskan? Karena pertanyaan ini banyak Heeh. dari para tokoh, Heeh. dari teman-teman. Kenapa justru harus mengambil dapil 2 gitu kan? Tidak di dapil 1 Iya. misalnya. Karena dari segi aktivitas saya di dapil 1. Iya, betul-betul. Jadi saya sampaikan karena ini keinginan saya untuk mengulang perjuangan yang pernah 2 periode di sana. Jadi ada 2009 caleg juga, 2014 caleg juga. Jadi perjalanan selama 2 periode caleg di dapil 2 itu, tentu saya melihat ada yang menjadi bahan evaluasi. Kenapa kita belum bisa memaksimal meraih suara. Jadi mudah-mudahan dengan komposisi teman-teman sekarang ini yang ada, sudah ada pembagian wilayah dan menjadi evaluasi kita untuk perbaikan di pengalaman kemarin. Ini akan menjadi sesuatu optimis kita untuk kita dapatkan gitu. Jadi walaupun kondisinya ya seperti sekarang gitu kan. Tak ada jera-jeranya lah. Artinya kan berbuat baik, tetap memberikan ketika ada hal yang kurang, perbaiki lagi pada tahun ini tetap memilih dapil yang sama dengan partai yang sama. Ya, jadi cukup setia juga Abang selain menjadi ketua kan. Saya juga aktif melihat aktivitas Abang dari berbagai daerah. Itu cukup banyak Bang dari ke rakyat dari partai PKS ini untuk DPRI Bapak Sahrul Aidi. Sahrul Aidi juga itu sistemnya seperti apa Bang? Aspirasinya masuk ke sini itu tetap melalui PKS atau seperti apa Bang? Untuk berkaitan dengan pola pembangunan berkaitan dengan perjuangan dan aspirasi Pak Sahrul itu, kita pahami bersama bahwa beliau itu sering menyampaikan beliau wakil rakyat bukan pejabat rakyat gitu. Sehingga beliau itu termasuk mudah dihubungi. Jadi makanya banyak berbagai kalangan termasuk tokoh, kepala desa itu minta nomor HP beliau ke saya. Jadi kita sampaikan. Jadi bagi kita no problem ketika mereka langsung ke Pak Sahrul untuk menyampaikan berbagai program dan untuk ketemu dan sebagainya gitu. Biasanya Pak Sahrul ini ketika berkaitan dengan Inhale, beliau sering mengatakan untuk tindak lanjutnya silakan kontak ketua DPD kasih lebih lanjut berkaitan dengan teknisnya gitu. Jadi ini sebagai gambaran di kita itu membutuhkan saling menguatkan. Di beliaunya tidak terlalu fokus ke teknisnya, kita yang akan lebih kepada teknis, tapi kebijakannya di beliau. Jadi ada berbagi wilayah, tetapi saling menguatkan. Sehingga kedepannya memang PKS itu sudah menjadi pola kerja bahwa sistem tandem yang kita pakai. Sehingga nanti kan pembangunan aspirasi yang kita perjuangkan itu kan banyak. Tidak hanya fokus ke kabupaten, tapi juga ada provinsi dan ada pusat gitu. Kalau seandainya nanti kita fokus kabupaten saja, tidak tandem, kita akan kewalahan ketika anggaran ini anggaran pusat, nggak bisa kabupaten gitu. Kalau dari sistem dan manajemen tidak kita bangun, kita nggak akan bisa dapat link yang baik untuk di penganggaran yang ada di pusat. Gitu. Pak Ustadz juga melibatkan kepengurusan partai di daerah juga aktif Bang. Ketika dia
turun di suatu tempat melihat kondisi bangun aspirasi yang telah diperjuangkan ini juga abang juga ikut aktif mendampingi ya, karena saya tahu juga, saya pernah melihat ada wakil rakyat kita dari DPRI Dapil Riau 2 turun, ada juga sendiri-sendiri ya, ketua partainya kemana, dia kemana, dan ada juga yang seperti itu. Saya mengambil kesimpulan pedulinya selain wakil rakyat juga memberi peran terhadap partai di daerah sangat luar biasa bang. Meskipun belum menjadi wakil rakyat, tapi sebagai ketua partai punya andil juga bang terhadap menjemput aspirasi masyarakat Inhil khususnya. Ya saya tahu bang, Bapak Ustadz itu pergi ke Kuala Selat, melihat abrasi itu juga beliau dengan lantang juga menyampaikan seperti sekolah-sekolah, bedah rumah. Itu kan program-program yang dijemput beliau. Harapan-harapan masyarakat Inhil khususnya terhadap beliau juga aktif, dan itu juga melibatkan partai di kabupaten. Saya mengambil kesimpulan luar biasa sistem pengkaderan atau pola kerja dari PKS ini bang. Kedepannya bang, kalau untuk provinsi ini kan kita tahu nih, Pak Ustadz Sumardi ke provinsi itu meskipun belum ada keterwakilan dari PKS, kemarin juga sedikit lagi. Iya. PKS kan selalu gitu bang. Iya. Sedikit lagi. Jadi butuh, mungkin ini salah satu maksimal kerja ke depan ya, semoga lah ada keterwakilan lagi. Jadi aspirasi masyarakat melalui partai PKS mulai dari pusat sampai provinsi dan kabupaten di 7 dapil semoga tercapai. Gambaran abang menghadapi pemilu ke depan ini, gejolak sosial atau konflik kelompok itu seperti apa bang? Secara PKS melihat ada nggak potensi-potensi seperti itu bang? Itu dinamika lah ya. Di mana? Iya. Biasa itu dinamika dan tergantung kita menyikapi. Makanya kan kalau di Inhel itu, kalau secara internal PKS Inhel ini barusan kemarin beberapa minggu yang lalu kita mendapat penghargaan se-Riau, DPD terbaik se-Riau. Itu dari provinsi, dari PKS provinsi, dalam rangka mengelola dinamika partai. Jadi ada 2 kabupaten, Inhel sama Meranti, kita menjadi DPD terbaik mengelola dinamika partai. Secara internal partai itu punya penilaian tersendiri setiap pengurus. Karena kan itu bagian daripada evaluasi. Makanya kita bersyukur juga Ustadz Sahrul itu memiliki sistem untuk berbagi, untuk mengolah bersama gitu. Ketika kita menargetkan menjadi pemenang, dari mengelola untuk menuju menang itu pun kita harus punya sistem dan manajemen. Begitu juga nanti kita sudah menjadi pemenang, kita harus komit juga dengan sistem dan manajemen. Kalau kita nggak komit dengan itu, justru itu yang akan menjadi efek yang tidak baik terhadap partai gitu kan. Justru ini akan memiliki daya tawar yang tidak akan berlanjutan gitu kan. Menurut abang, kenapa PKS tetap eksis sampai sekarang? Ada beberapa kekuatan PKS. Yang pertama itu kekuatan secara struktur. Makanya kita merasa bersyukur secara dinamika di internal itu tidak terlalu banyak menjadi dinamika yang mengkhawatirkan. Pecah sampai keluar dan sebagainya. Sehingga kita bersyukurnya itu, ya namanya beda pemikiran, beda ide, beda gagasan itu kan sesuatu yang lumrah, nggak bisa dibatasi. Selagi itu sesuai dengan koridor. Makanya kita di PKS itu membiasakan dengan konteksnya itu musyawarah. Makanya keputusan BCAD itu juga itu konteksnya itu hasilnya musyawarah. Berdasarkan musyawarah kaitan dengan siapa yang diterima, siapa yang akan kita masukkan, berapa nomor urutnya, itu konteksnya musyawarah. Gitu. Menurut informasi yang saya baca dari berbagai media, ini kan PKS kan termasuk partai Islam bang. Mulai berdirinya reformasi, kenapa partai Islam ini bang selalu tidak maksimal mendapatkan suara secara persentase rakyat itu kan? Kita ini kan meskipun berbagai suku dan agama kan lebih dominan itu Islam. Kenapa partai Islam lalu mendapatkan presentasi yang tidak terlalu banyak dibandingkan partai-partai nasionalis? Itu sudut pandang menurut abang apa nih ke depannya, seperti apa untuk meningkatkan?
Kalau saya lebih cenderung kepada menjadi bahan evaluasi oleh partai-partai Islam. Sehingga kalau memang nanti secara internal partai harus diperbaiki, ya harus kita menyeimbangkan untuk kita perbaiki. Gitu. Karena biasanya kan setiap perjalanan itu kan memiliki sistem dan pola. Nanti dalam perjalanan itu kita bisa lihat ke belakang. Seperti spion lah gitu kan. Lihat belakangnya sebentar, lihat ke depannya lebih lama gitu. Jadi kalau kita lihat ke belakang itu sebagai evaluasi, ini yang harus diperbaiki, terutama dari partai Islam. Mungkin ada sesuatu yang tidak tepat, itu harus diperbaiki. Sehingga nanti tatapan ke depan itu jauh lebih besar untuk rakyat. Terkait sudut pandang apa di publik atau di netizen sering mengatakan partai Islam ini kan selalu banyak nih asumsi liar mengatakan radikal dan lain sebagainya. Menepis hal-hal yang seperti itu, seperti apa tanggapan Abang? Sebenarnya itu bisa kita lakukan dengan pola strategi PKS sebenarnya. Apa strategi PKS? Yang pertama itu strategi politiknya itu adalah silaturahim. Silaturahim itu salah satu. Kalau memang nanti timbul pertanyaan itu, kita secara langsung menjelaskan bahwa posisi PKS itu seperti apa. Kalau memang itu mengacu ke PKS Partai Islamnya, gitu. Sehingga dengan komunikasi, dengan penjelasan dari kita, mudah-mudahan mereka akan memahami dengan sendirinya. Dengan dilanjutkan dengan kerja secara nyata untuk membantu masyarakat. Gitu. Kalau seandainya kita hanya dengan lisan misalnya, dengan kata-kata, tidak ada bukti yang nyata juga, ini bisa jadi membangun persepsi juga yang membenarkan gitu. Opini liar jadi nanti jangan-jangan konteksnya itu hanya fokus kepada retorika gitu untuk membangun gitu kan. Makanya itu harus kita lakukan. Strategi yang kedua itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu kita lebih cenderung kepada tagline PKS itu. Tagline itu kan membela dan melayani rakyat. Jadi melayani rakyat itu dalam konteks apapun, dan itu menjadi penting juga di visi PKS. Di PKS itu kan visinya menjadi partai Islam rahmatan lil alamin. Jadi rahmat seluruh alam. Apakah dia binatang sekalipun, non muslim dia mendapatkan rahmat terkhusus dari PKS yang menjadi di bawah naungan PKS untuk mereka bela dan mereka layani. Gitu. Makanya ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita. Makanya itu menjadi bagian yang strategi kita untuk melayani masyarakat. Yang kedua itu politik kebangsaan, kolaborasi seperti Pilpres misalnya. Kita sudah kolaborasi dengan Nasdem, dengan PKB untuk memenangkan Anies. Jadi konteksnya itu kalau politik kebangsaan itu lebih cenderung kepada Pilpres, Pilkada, itu lebih menonjol dari sisi itunya. Pemilihan kepala daerah atau kepala negara. Itu kan butuh koalisi. Betul. Berbagai strategi yang dilakukan PKS, kebiasaan teman-teman, saya juga banyak teman bergabung di partai PKS, tapi organisasinya kami. Karena memang saya tidak kami, tapi saya HMI. Tapi kita melihat kesulitannya itu sangat luar biasa, Bang. Kalau istilah bahasa saya itu, kalau anak-anak PKS itu mengatakan suaranya cuma 5, ya 5. Kalau kayak kami ini ya klaim 100 datang 10. Jadi kan memang saya sengaja melihat proses Abang menggali tadi juga seperti apa nih. Artinya tidak jauh berbeda memang proses PKS hari ini. Kalau mau teman-teman mengenal PKS hari ini lewat penjelasan Pak Ketua juga memang terbuka prosesnya, menentukan caleg, kualitas caleg juga tidak sembarangan, tidak bicara tentang kau dekat sama aku, kalau caleg aman juga tidak seperti itu. Ya, strategi yang keempat itu bagi PKS, strategi politiknya itu adalah spiritual. Spiritual ini peningkatan ibadahnya lebih ditonjolkan. Jadi kalau sekarang di masa-masa bulan Maulid itu, maka kita memaksimalkan untuk bersama masyarakat untuk memperingati hari-hari Maulid, hari besar-besar Islam gitu kan. Seperti nanti berapa bulan lagi akan ada Isra Mi'raj, kita akan maksimalkan itu sebagai bagian daripada peningkatan spiritual kita, ibadah kita. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah lainnya yang sifatnya butuh bersama-sama seperti sholat berjamaah. Itu kan bagian konteks untuk peningkatan spiritual kita. Di samping itu juga konteksnya bisa silaturahim. Makanya bagi kita salah satu sarana untuk silaturahim itu di sholat berjamaah. Kalau bicara tentang
kebiasaan strategi nomor 4 ini saya juga teringat Bapak Yaya Cahyadi. Memang kebiasaan beliau waktu itu saya kuliah di Pekanbaru, memang aktif di masjid, di pengajian, dan itu beliau lakukan bukan saat dia waktu itu posisi sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, mencalonkan wakil, waktu itu berpasangan dengan Bapak Firdaus. Di lingkungan kos saya itu ada sebuah masjid dan berdekatan Bang, tidak terlalu jauh. Juga saya pernah menemukan itu, subuh-subuh Pak Ustadz ada. Memang salah satu strategi nomor 4 itu kan lebih kepada kebiasaan dan kewajiban kita, kayak kita sembahyang, kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya. Lebih kepada itu untuk membangun silaturahmi, ya terlepas itu ada masuk secara kepentingan politik, tapi itu kan kebiasaan kita sebagai umat muslim. Yang namanya pemilu atau pemilihan apapun bentuknya, yang namanya politik uang itu kan tak bisa dihindar. Bagaimana PKS menghadapi itu? Politik uang itu kan kalau mengacu undang-undang ada diatur. Sehingga celah kita yang kita maksimalkan ke masyarakat itu adalah edukasi atau pendidikan politik terhadap masyarakat. Ya, terhadap masyarakat. Jadi pemahaman kita tentang misalnya memiliki efek dari money politik itu seperti apa ke masyarakat, itu juga secara bertahap-tahap harus kita jelaskan. Kalau seandainya itu akan berlanjut, seperti apa efeknya, itu harus dijelaskan. Karena bagi kita pendidikan politik itu secara bertahap harus disampaikan ke masyarakat sehingga mereka memahami dengan baik keberadaan partai politik, keberadaan caleg itu bukan justru pemahamannya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dari caleg itu. Makanya saya sering sampaikan kepada masyarakat, kalau seandainya Bapak Ibu memanfaatkan caleg, berapa mampu caleg itu memberikan uang, membangun apa gitu. Seharusnya harus dilihat kemampuan caleg itu untuk membantu memperjuangkan masyarakat berkaitan dengan apa yang aspirasi yang akan diperjuangkan. Betul. Kalau money politik tidak seberapa kuat lah, sekaya apa caleg memberi uang gitu. Iya betul. Memang edukasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap calon pemimpin mereka juga harus mengerti. Logika berpikir sederhana seperti ini. Orang memberi itu ada imbal balik. Tentu ketika dia diberi sesuai enggak. Ibaratnya kita membeli satu barang, beli harga yang tinggi, manfaatnya besar enggak? Kayak contoh dikasih uang 200.000 untuk 5 tahun ke depan. Artinya kan murah sekali tuh. Iya. Kan secara logika berpikir sederhananya 200.000 atau anggaplah 500.000, anggaplah paling besar. Saya rasa paling besar 500.000 dikasih Bang. Anggaplah seperti itu. Untuk 5 tahun ke depan, 1 tahun 100.000. Itulah nilai kita. Tapi kan kita ingin berharap ke depan kan para calon pemimpin wakil rakyat itu yang tidak hanya memiliki popularitas tapi memang memiliki kualitas. Ketika dia bersuara di kursi parlemennya atau di kursi legislatif memperjuangkan aspirasi masyarakat, saya sedikit banyak tahu juga Bang. Untuk setelah menerima aspirasi masyarakat itu kan berjuang juga di kursi parlemen Bang. Betul. Jadi itu juga kalau hanya memiliki wakil rakyat yang cuma mohon maaf tadi kutip duduk diam, ya tak bisa juga Bang. Kita butuh pemimpin wakil rakyat yang berkualitas dan memang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat sendiri. Ya kita berharap caleg-caleg PKS mempunyai kualitas itu Bang. Ya kalau saya tidak harus berbicara lagi tentang Pak Ketuanya. Kalau bicara tentang kualitas Bang, saya tahu kualitas Abang dengan mengabdinya Abang yang menjalankan proses di PKS seperti apa, ditambah caleg yang tingkat ketiga, Abang tak pernah tetap berjuang, tetap berada di zona yang ketika ini merasa kekurangan, pasti Abang merasa oh ini dilakukan perbaikan, terus memperbaiki diri. Itulah manusia Bang. Ya semakin manusia itu kan semakin baik menurut saya, banyak belajar dari hal-hal yang salah yang dia lakukan. Ya begitu juga dalam konteks politik Abang, perjalanan proses politik Abang yang dulu dianggap kurang, mungkin ke depan Abang bisa memperbaiki lagi. Semoga orang dapil Abang, dapil 2 khususnya orang Simpang Gaung lah. Seharusnya orang Simpang Gaung ini bangga nih Pak. Tak mudah jadi ketua partai, itu tidak mudah.
Hari ini abang diamanahkan partai PKS menjadi ketua DPD PKS Inhil, seharusnya masyarakat juga terutama keluarga besar Bang, seharusnya mempunyai sudut pandang seperti itu. Dan kita berharap abang juga semoga terpilih Bang. Amin. Pada 2024 kita mendoakan, harap, karena tahu juga saya kualitas abang, seharusnya masyarakat Dapil 2 memiliki wakil rakyat yang berkualitas seperti ini. Ya semoga ke depan bisa memperjuangkan aspirasi, karena saya tahu juga Bang, Dapil 2 itu terlalu banyak PR. Banyak PR juga, mempunyai wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan aspirasi serakyatnya, itu sangat perlu. Terima kasih Bang sekali lagi atas waktu yang abang berikan dengan aktivitas kesibukan abang pada hari ini. Cukup, saya tahu abang sibuk, tapi sampai sekarang abang meluangkan waktu itu, terima kasih sekali Bang. Alhamdulillah, demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.